A. Berpikir komputasional. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Yang pertama, pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti berpikir layaknya komputer, yaitu secara efektif. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. Yang kedua, ada teknik computational thinking. Computational thinking adalah suatu pendekatan pembelajaran. CT sangat berperan penting dalam aplikasi komputer. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert tahun 1980 dan 1986. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer, namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. 3. Ada karakteristik computational thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi atau menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi dengan berbagai kombinasi, langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi merupakan proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian. B. Pengenalan pola, yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah hampir serupa dengan dekomposisi. C. Abstraksi, yaitu proses atau perbuatan pemisahan. D. Algoritma, yakni pemrosesan data. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Yang pertama, mengevaluasikan masalah. Yang kedua, mengolah masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Yang kelima, meneliti hasilnya. Yang keenam, contoh computational thinking. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Dalam berpikir komputasi, seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi dan menyusun solusi komputasi dengan baik dalam bentuk algoritma, atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Algoritma dengan computational thinking saling berkaitan, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian berpikir komputasi. Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik, yang tersusun dalam bentuk algoritma, yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis, disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dan pada akhirnya, dengan menggunakan cara berpikir algoritma, kita dapat melakukan otomatisasi solusi atau mendapatkan solusi secara otomatis. Dengan menggunakan metode-metode computational thinking, kita dapat menyusun solusi dalam bentuk algoritma dengan baik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking. Berikut cara mengajarkan computational thinking. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. Segala sesuatu yang kita baca dapat langsung disimpan dalam memori otak. Orang-orang yang sudah berpikir dengan computational thinking pasti sering membaca. Membaca adalah sumber terbesar ilmu. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis. Dengan melihat sesuatu, kita dapat mengingatnya. Dengan mengingatnya, kita dapat berpikir tentang apa yang dilihat tadi. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki pengalaman. Dengan pengalaman, kita mendapat sesuatu yang berharga. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. E. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dari bidang ilmu komputer atau computer science. Teori komputasi dibagi menjadi 3. A. Teori otomata dan bahasa formal. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal.
B. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. C. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Sejarah komputasi modern. Sejarah komputasi dimulai dari seorang ilmuwan yang ternama di bidang teknologi. Permulaan komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali memikirkan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Cara kerja komputasi modern. Yang pertama ada akurasi atau big floating point. 2. Kecepatan dalam satuan Hertz. 3. Problem volume besar atau downsizing atau paralel. 4. Modeling NN dan GA. 5. Kompleksitas menggunakan teori Big O. Komputasi modern. C. Karakteristik komputasi modern. Yang pertama, komputer penyedia sumber daya bersifat heterogenus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan yang tidak terdedikasi bisa hidup maupun mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Salah satu contohnya adalah biometrik, berarti pengukuran hidup. E. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing atau komputasi bergerak. 2. Grid computing. 3. Cloud computing atau awan.